Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Dery Irawan di mata pelajaran simulasi komunikasi digital ya. Untuk pertemuan kali ini atau di video kali ini kita akan membahas tentang teknik presentasi ya. Ini teknik presentasi yang baik tentunya dan yang efektif ya. Nah, adapun KIKD yang akan kita pelajari itu KIKD 36 dan 3.6 dan 4.6. Itu yang ini KIKD-nya ya. Nah, yang pertama itu menerapkan teknik presentasi yang efektif. Yang kedua itu 4.6-nya melakukan presentasi yang efektif. Yang pertama 3.6 itu menerapkan, yang kedua itu kita melakukan. Nah, melakukannya ini mungkin nanti ya. Yang akan kita tekankan di pertemuan kali ini adalah 3.6-nya itu menerapkan ya. Adapun tujuan pembelajarannya ya, seperti yang ada bisa kalian lihat ya, tujuan pembelajarannya adalah satu, peserta didik mampu menjelaskan teknik presentasi yang efektif. Jadi nanti kalian harus bisa menjelaskan teknik presentasi yang efektif dengan baik dan benar. Itu seperti apa? Yang kedua, peserta didik mampu membuat desain presentasi yang efektif dengan menggunakan PowerPoint ya. Nah, ini mungkin nanti ya, tapi kalian harus bisa menjelaskan ya. Soalnya nanti Bapak juga jelaskan di video kali ini ya. Nomor 3, peserta didik mampu menerapkan teknik presentasi yang efektif ya. Yang keempat, peserta didik mampu melakukan presentasi yang efektif ya. Ada 4 tujuan pembelajaran yang intinya semuanya itu agar supaya kalian bisa melakukan teknik presentasi yang mungkin nanti akan kalian lakukan di depan kelas ataupun ketika mungkin nanti saat seminar ya. Seminar apa ya? Seminar beres ketika kalian melakukan yang namanya prakrin ya. Ketika beres prakrin biasanya ada seminar dan kalian harus presentasi apa saja yang kalian lakukan ketika kalian prakrin. Nah, nanti kalian harus bisa melakukan teknik presentasi yang efektifnya, bikin PowerPoint-nya gimana, itu nanti dijelaskan di sini ya. Sekian dulu, intro dulu. Oke ya, kita langsung saja ke materi ya. Tentang teknik presentasi ini tadi udah dijelasin, ini KIKD-nya, tujuan pembelajarannya ya udah dijelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, di materi kali ini di teknik presentasi ini nanti ada hal yang harus diperhatikan ya. Yang ini ada juga pengertian dan juga manfaat. Nah, di hal-hal yang harus diperhatikan itu ada 1, 2, 3, 4, 5 yang kalian harus perhatikan. Nah, nanti kita atau Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu tentang penyusunan slide ya. Oh, ini pengertiannya dulu ya. Ini pengertian dari teknik presentasi ya. Jadi presentasi merupakan salah satu bagian dari aktivitas berkomunikasi yang bertujuan menginformasikan sesuatu kepada orang lain ya. Presentasi yang dianggap efektif, presentasi menjadi efektif perlu menggunakan teknik presentasi ya. Jadi di sini di slide ini dijelaskan bahwa presentasi yang efektif itu tidak hanya mampu menarik perhatian audiens atau pendengar ya, atau yang ikut dalam presentasi kita atau yang melihat presentasi kita ya, namun juga tidak hanya menarik tapi juga harus menggerakkan audiens agar untuk bisa melakukan sesuatu hal ketika nanti beres kita presentasi agar menjadi presentasi yang efektif. Nah, diperlukanlah yang namanya teknik presentasi ya. Jadi yang harus digarisbawahi, presentasi tidak hanya harus menarik tapi juga harus bisa agar si audiens mau untuk melakukan sesuatu hal ya. Dan di sini ada quote ya. Ya. Nah, ke selanjutnya yaitu penyusunan slide ya. Nah,
Halaman pada perangkat lunak penyaji presentasi umumnya disebut slide. Ya, yang seperti ini namanya slide. Slide digunakan sebagai alat ya yang memudahkan audien memahami apa yang disampaikan oleh presenter atau orang yang melakukan presentasi. Karena peranannya dalam menyusun slide harus memperhatikan fokus dan kesesuaian dengan yang disampaikan oleh presenter sehingga mampu menarik perhatian audien. Slide yang efektif tidak hanya menarik perhatian audien tapi dapat pula menentukan apakah audien akan tergerak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh presenter ya. Nah, apakah kalian pernah melakukan presentasi di hadapan teman-teman kalian? Ya tentunya pernah ya. Ketika kalian mungkin waktu SMP, mungkin waktu SMK kelas 1 ya. Waktu SMP kayaknya ya, karena kalian kelas 1 itu full day ya. Bukan full day, maksudnya full di rumah ya, karena belajar dari rumah teh BDR ya. Nah, ketika kalian nanti presentasi, kalian harus bisa menebak ya. Presentasi kalian cukup efektifkah, menarik tidakkah ya. Nah, itu biasanya yang terjadi karena slide-nya kurang menarik gitu ya. Bahkan mungkin audiennya ada yang tertidur, ada yang asik dengan handphone atau gadgetnya atau laptopnya. Nah, mungkin itu efektif, si presentasinya kurang efektif dan kurang menarik sehingga si audien itu tidak tergerak ketika kita presentasi ya. Jika presentasi tidak mampu menarik minat audien, untuk apa membuang waktu dengan presentasi? Berarti ada yang salah. Dan untuk apa membuang waktu terus aja kalian presentasi sementara tidak ada yang memperhatikan. Jadi lebih baik jangan diteruskan aja ketika nanti presentasi kalian itu tidak berjalan dengan baik atau orang-orang acuh, malah asik main handphone, asik main gadget, asik main laptop, asik ngobrol dengan temannya. Kita harus mampu membuat presentasi itu menjadi lebih menarik gitu ya. Yang selanjutnya, nah ini juga unsur yang mempengaruhi audien ya. Jadi ketika kalian nanti presentasi itu ada unsur yang mempengaruhi audien. Selain slide tadi ya, slide itu bentuknya seperti ini harus menarik. Juga ada 3 hal yang mempengaruhi audien, yaitu ada etikal ya, ada logikal, dan ada juga emosional. Apa itu etikal? Etikal itu terkait dengan sosok presenter, pemirsa, antara lain karakter, kredibilitas, latar belakang, dan reputasi. Jika kita mungkin melakukan presentasi yang presentasinya mungkin tidak kita kenal ya, beda lagi kita mengenal si yang melakukan presentasi itu atau presenter itu, misalkan dia dokter, dia guru yang mengenyam pendidikannya lebih tinggi, mungkin kalian jadi oh iya nih, ini banyak ilmunya nih, kita harus perhatikan nih. Itu bedanya, itu namanya unsur etikal ya. Makanya para presenter itu biasanya ditunjukkan biasanya namanya, profilnya, latar belakangnya apa dia. Jadi setiap perkenalan diri dulu lewat agar si tertarik dengan kita ya. Nah, yang selanjutnya itu logikal ya, terkait dengan fakta dan data. Apabila yang disampaikan melalui fakta yang diperkuat dengan data, maka tidak alasan bagi orang lain menyanggah apa yang disampaikan. Itu harus sesuai dengan fakta dan logika ya. Itu nanti si audien itu oh ya percaya nih, ini presentasinya bagus nih, jadi tergerak hatinya untuk memperhatikan kita ya. Yang ketiga itu emosional, terkait dengan memberikan sentuhan emosi kepada pemirsa sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Slide-nya menceritakan tentang kesedihan, nanti kalian harus gimana ekspresinya, fokus pada satu ide, tidak menggabungkan semua ide yang akhirnya menjadi bingung ya. Mengapa itu penting? Mengapa presentasi itu penting? Ya dianggap tidak penting oleh tidak akan diperhatikan. Jadi kalian nanti ya yang pertama itu selain yang 3 ini gitu ya, kalian juga harus memperhatikan yang 3 ini juga, yaitu pesan ya. Dan yang kedua kalian harus sajikan kenapa ini penting gitu di awal presentasi. Penting ketika kalian harus memperhatikan atau menerangkan kepada presenter bahwa presentasi kalian itu penting ya. Jadi si yang hal tersebut
memecahkan ide, pesan nanti tergerak gitu. Nah, di slide selanjutnya yang nomor 2 itu presentasi sama dengan bercerita itu. Di sini jelaskan bahwa dokumen Word untuk menggambar. Berbeda dengan sinema, media dengan dengar pandang yang syarat akan emosi. Presentasi berada di antara keduanya karena dapat dilengkapi dengan slide yang memuat teks serta media dengar pandang inilah yang membuat presentasi dan bercerita memiliki kesamaan. Dan cara memakan kasih anggap saja kalian sedang bercerita ya, karena dengan cerita biasanya orang akan lebih tertarik karena ada dengar dan juga pandang melihat gitu ya, melihat presentasi ya. Nah sebelumnya lagi jadi kenapa kalian harus bagaimana sih misalkan dongeng-dongeng dari zaman dulu ya yang diceritakan turun-temurun yang akhirnya menjadi budaya ya, yang akhirnya menggerakkan orang gitu ya. Jadi di sini selama ribuan tahun nilai-nilai budaya masa lalu yang diturunkan dari generasi ke generasi yang diceritakan turun-menurun masih kekal dan menjadi sebuah dongeng dalam bentuk sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi seseorang untuk menghormatinya lebih dari sekedar simbol. Sebuah cerita yang dapat memicu reaksi fisika dan menyebabkan sebuah imajinasi seseorang yang mendengarnya. Apakah Anda pernah mendengarkan? Jadi apakah kalian pernah mendengarkan cerita dari orang lain sehingga hati Anda tergugah, mata terbelalak atau mengeluarkan bulu roma merinding, ya? Jadi ketika kalian presentasi itu yang matanya terbelalak gitu ya, karena kaget melihat fakta atau data yang kalian sajikan atau kalian bercerita ya. Nah, itu ketika kalian presentasi harus bukan jadi ketika kalian nanti bikin slide itu harus sederhana ya, karena ada yang mau bilang bahwa sederhana itu mahal gitu ya. Tapi bukan berarti harus seadanya gitu. Contoh perbandingan ukuran dia. Dulu ada yang namanya Walkman zaman Bapak ya. Zaman Walkman itu yang digenggam pakai baterai bisa dibawa kemana-mana. Bandingkan dengan handphone zaman sekarang ataupun khususnya iPod ya. Sederhana kan handphone itu bisa kecil bandingkan dengan Walkman gitu ya. Yang berat baterainya harus ganti-ganti ya, nggak bisa dicas. Ya, jadi harus sederhana, kan sederhana itu kecil ya, iPod itu kecil, HP itu kecil, bandingkan dengan Walkman. iPod dan iPhone itu sederhana, ya. Sedangkan Walkman itu seadanya itu ya adanya itu waktu itu zaman dulu untuk mendengarkan musik di zamannya, ya. Nah, contoh sederhananya lagi dan bukan seadanya itu ya Google gitu. Ketika Bapak kemarin menjelaskan bahwa Google itu kenapa sangat digandrungi dan sangat populer ya itu tadi sederhana tapi bukan seadanya. Coba bandingkan kalian dengan mesin pencari yang lain seperti Java ataupun Opera ataupun Yahoo, dia pusing banyak sekali tuh. Ya kita lanjut. Jadi sederhana bukan seadanya. Di Google itu dia sederhana tapi tidak aneh-aneh yang akhirnya menjadi kelebihan dia. Nah kita bisa perhatikan di slide itu ada sosok yang sedang melakukan presentasi. Di presentasinya itu sekali ide-ide yang disatukan dalam satu slide yang membuat kita jadi bingung mana sih yang mau disampaikan tuh, ide yang mau disampaikan tuh di sana kita lihatnya ada TV, musik, apa itu kan kita jadi bingung gitu, apa sih yang mau disampaikan Bill Gates ini gitu ya. Ketika kita berpresentasi gitu ya, jadi siapa ini Bill Gates tuh mau jelasin yang mana dulu ya. Kalau kita sibuk memperhatikan slide Bill Gates sedang berpresentasi jadi tidak tahu apa yang disampaikan. Kalau memperhatikan Bill Gates terus jadinya tidak fokus terhadap, jadinya tidak menjadi sebuah cerita yang tadi gitu ya, jadi tidak berkesinambungan. Jadi harus sederhana bukan seadanya gitu ya. Nah yang berisi pemirsa dan menghilangkan ketertarikan mereka. Slide yang dipaksa
menjadi dokumen dibuat slide, kemudian hanya bertahan 2 menit di memetik otak serta tidak lagi membuat kalian menjadi fokus gitu ya. Jadi yang selanjutnya itu hindari text oriented ya. Ya contohnya kalau text oriented itu terlalu banyak kata-kata di dalam satu slide. Jadi kalian bingung memperhatikan si presenter, jangan terlalu banyak ya. Jadi kalian hilangkan slide itu atau membuat presentasi itu, ini dokumennya nih, datanya langsung pindahin ke yang namanya PowerPoint. Kan namanya juga PowerPoint. Jadi poin-poinnya saja yang dimasukkan, jangan semua tulisan kalian masukkan, data yang gak penting semua kalian masuk. Kan namanya juga PowerPoint. Poinnya kalian masukkan dan jelaskan poin tersebut oleh selanjutnya yaitu visual dan verbal ya. Jadi perhatikan lagi ketika kalian sesuaikan dengan audiens, apakah lebih mudah mengingat dengan gambar atau tulisan ya. Jadi ketika kalian nanti presentasi, pastikan visual kalian itu mudah diingat ya, mudah diingat oleh pembaca, dan biasanya garis bawahi, highlight atau beri gambar atau beri warna tulisan-tulisan yang membuat semua orang menjadi lebih ingat gitu ya. Misalkan kalian jadi orang lebih gampang mengingat gitu ya. Karena ya tiap orang beda-beda ya, ada yang mengingatnya lebih banyak lebih ke audiens ya, mendengarkan ya, atau visual maksudnya verbal, ada juga yang visual melihat. Ketika dia melihat dia langsung ingat ya. Ataupun ada orang juga yang suka mendengar dia langsung ingat. Tadi PowerPoint ini disatukan, diramu antara verbal dan visualnya. Jadi visualnya dia lihat seperti itu. Oh ya, verbalnya seperti kata-katanya seperti ini. Dia biasanya gampang ingat ya. Karena tiap orang beda-beda ya. Ada yang cepat menghafalnya lewat visual dan ada juga yang lebih suka ke ya gitu. Verbal itu ya ucapan, ya ubar gitu ya. Kan PowerPoint itu gitu ya. Pembicara, visual dan apa yang kalian lihat gitu ya. Selanjutnya yaitu noise atau gangguan. Nah, di slide itu biasanya muncul gangguan-gangguan yang aneh gitu. Yang sebenarnya tidak perlu kalian masukkan tapi kalian masukkan, yang akhirnya menjadi gangguan. Contoh, misalkan kalian memasukkan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan presentasi kalian. Misalkan si bapaknya mobil dengan teknik presentasi yang efektif, nggak ada hubungannya, hanya cuma memperindah saja ya, yang akhirnya menjadi gangguan ya. Yang tadi teh harus seadanya, sederhana, bukan seadanya gitu ya. Yang penting-pentingnya saja gitu yang kita desain gitu ya. Memperbagus boleh, tapi jangan sekali-kali kalian menjadi, misalkan bapak lagi mengajar gitu ya, lagi presentasi, yang paling penting kan, oh iya ya, si bapak tuh lagi ini, gak penting kan kalau ini bapak. Yang selanjutnya itu harus mempunyai yang namanya yang terakhir yaitu unsur emosi tadi ya. Dan sebenarnya cukup sebenarnya yang bapak bisa sampaikan yang tadi ya, slide-nya harus bagus, presentasi ya. Yang ketiga sederhana bukan seadanya, hindari text oriented atau semuanya kalian memindahkan dokumen Word kalian ke PowerPoint. Yang keenam yaitu yang kelima itu noise, gangguan ya. Kalian harus hilangkan itu gangguannya ya. Gangguannya yaitu ketika kalian melihat slide tidak ada hubungannya dengan apa yang kalian presentasikan atau ide yang mau kalian sampaikan gitu ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi, jika ada pertanyaan maka silahkan di komen saja, dan nanti bapak akan share tugas kalian di selanjutnya ya. Tugasnya yaitu masih BDR, kalian mungkin fasilitasnya tidak memadai untuk membuat PowerPoint, maka membuat PowerPoint-nya nanti ketika cara luring ya, luar jaringan, langsung di sekolah ada fasilitasnya, insya Allah lah. Doakan semoga pandemi cepat selesai, kita bisa bertemu kembali secara langsung ya.
Cukup sekian dan terima kasih.